Oh. Kenapa Yang di Epa? Belanda kan kalah sama dia yang di Blandong. Makanya dia kepanasan. Kalah. Apa PG? Epa kenapa Epa? Tap-tap 400K. Iya, pokoknya sampai ada matahari Jakarta ya, itu harus tembus 2,4 juta kata Kak Reda tap-tapan. Enggak lah, kalian kalau Udah mau rungkat kok. Bentar lagi nih udah mau datang ya. takut menunjukin muka, orang ditutupin kok pakai apa itu? Pakai underwear kayaknya itu. Gak tahu pakai apa itu ya mikirnya. Udah kayak melebihi orang kerudungan. Bukan kayak itu, kayak yang di apa itu, yang di sana sekarang, yang di Timur Tengah, Kak Mawat. Oh, apa istilahnya cadar. Apa itu? Soalnya kan pikirnya kalau nggak open cam nanti pasti diturunkan kan, mau nggak mau dia begitu. Iya, makanya. Ya kan persyaratan dia di situ kan harus open cam. Itu ya pakai. Ngapain lah mereka harus kayak gitu, ngeroyok si Edis. Nah sekarang kita keroyok, ada yang nangis-nangis, ya kan? Ada yang nggak Iya. pernah nge-WhatsApp, tumben nge-WhatsApp. Emang nangis Kak tadi Kak? Ada ceritanya? Ada. Dia terkaing-kaing lah dia tuh. Langsung Udah kena blokir. dijulukin SSY. Belum tahu si Reda Marbun seperti apa. Ininya murka. Gua nggak peduli. Kalian lihat kan tadi suamiku? Ku tanya langsung, bagaimana ya saya? Ku tanyain kan, disiplin, bagaimana kedisiplinanku? Langsung dijawab kan? Saya nggak harus validasi ke orang, ya, langsung aja orang terdekat, suami gua. Ya, suami gua, ada nggak suamiku tadi, Kak Mawat? Jangan-jangan gua udah cerai? Tahu nih Kak Reda nih udah cerai juga masih ada aja tuh suaminya. Nah itu. Miskin cerai lah, kan Kismin. Aduh. Makanya kalian yang di luar sana, kalau kalian nggak tahu apa-apa, jangan kau memfitnah, ya. Betul. Jaga mulut kalian, ya. Dan iya. Ya. Jadi dikira orang ini kita ini aja ya, lurus-lurus aja gitu. Kita itu nggak pernah difitnah apa itu. Cuman kita makan nggak pernah gubris karena Iya. visi dan misi kita kan bukan ke sana. Masih banyak tugas kita, ya kan? Masih banyak. Jadi seandainya lah mereka ini moratorium lah 1 minggu, kan sudah agak sejuk. Ini nggak siang, nggak malam. Iya. Yang satu pindah ke Komal sana, yang satu pindah ke sana, ngerumpi. Jadi lebih jahat daripada herder sebenarnya. Gitu yang saya lihat. Iya, betul. Bang Putra, jangan bilang herder jahat ya Bang ya. Nanti abang kukik loh. Jangan gitu Bang. Iya, herder Zina. Ini orang baik-baik kami Bang. Cuman sekali menggigit, jangan dicoba-coba. Apalagi itu si Kak Mawat itu. Kalau cowok itu senang dia gigitnya itu arip-aripnya Bang. Jangan salah Bang. Makanya kalau kita sebagai herder kan memang udah tugas kita itu menggigit, menggonggong, tuh Lah, mencabik-cabik. Mereka suka mereka ngomongin si Bro Edis. Iya. Mereka goreng, mereka begini. Giliran kita gigit mereka. Lah, kok itu apa? Itu Tuhannya itu herdernya, itu fansnya nanti marah. Itu emang tugas kami, baru tahu lu Oon gimana sih? Iya. Botol banget lu. Mungkin dia belum menyadari selama ini kali Kak. Iya. Makanya justru kita dituduhkan herder. Disitulah kita ngambil herder itu menggigit kalian, begitu ya kan? Iya. Giliran digigit kalian terkaing-kaing. Kain-kain Iya. nggak tuh? Iya, terkaing-kaing. Kain-kain. Ada Terkaing-kaing yang kalian kan? ada yang langsung Bilang Edis nge-WhatsApp kan? penyesat lah.
Tiba-tiba Apalah. langsung apa butuh validasi, langsung kakak blokir. Nah, sampah lu sekarang kan buat gua, paham? Ah? Walaupun orang kaya di sana di Konoha sana. Ah, gua nggak peduli. Tahu nggak? Ini Iya. Red Damarbun, Bung. Ya, Red Damarbun. You know? Ah, biar tahu lu. Tahu kan? Tuh. Paham nggak? Gua tidak mau mengenal dan saya tidak mau dikenal seumur hidupku. Paham nggak? Itu saya. Oh, pendendam berarti, oh itu urusan saya. Masalah memaafkan itu urusan saya. Masalah mengampuni itu urusan saya. Tapi distan akan saya selalu jaga dengan Anda-Anda semua dari kehidupan saya. Baik di circle saya, baik di tim saya. Kalau ada pengkhianat di tim saya buang cepat ke gajah. Ya, nggak peduli gue. Even si PG adikku, kalau berkhianat, gue buang. Ini per detik gue buang sekarang. Hah? Tahu? Bareng-bareng kita Kak ngebuangnya ke laut sana. Kalau dia berkhianat. Ya udah nanti adik teleponan sama Kak Skala, kakak nggak diajak. Nanti kalau dia berkhianat nanti kita ikat kakinya sebelah kiri, sebelah kanan ikat ya kan. Sama tangannya diikat. Lalu didayung lempar ke laut. Tur gitu. Buang. Itu tuh kata si Bro Pig. Itu buang gak PG. Buang nggak PG. Janganlah Hamuna. Itu adikku loh Hamuna. Selain kita herder, ya aku kan udah bilang ada ikatan kami itu darah, yaitu Naipospos. Iya. Tapi maksudnya gini loh, ya tetap Sama Purba naik popos nggak tuh? Kenapa naik pos-pos? Poncor. Jawab jujur, jawab jujur. Kalau nggak ada ikatan darah, besok yang dia pakai foto yang kacamata mau ku pampang loh. Kayak gimana? foto apa? Siapa tuh? Tuh, jangan dibuang PG. Nggak seru, nggak ada PG. Kau Siti Aisyah 9 tahun, lu nggak usah nanya-nanya ya, yang nggak bukan urusanmu. Kalau kami bernarasi yang di sini-sini udah cukup, yang di sini aja. Apa yang kami kerjakan tak apapun, nggak harus laporan ke lu ya. Nggak usah kau itu narasi ya. Si Skala itu yang jawab. Coba, karena dia memang herder yang baik. Coba kalau gua cubit dulu itil kau baru ku jawab. Paham lu? Jangan coba-coba menggiring pertanyaan itu. Netizen tuh gua tahu netizen yang benar-benar mendukung room ini, ada yang memprovokasi, ada yang sok-sok netizen di sini padahal mau mengintip di sini. Paham nggak? Jadi jangan sok-sokan netizen tulus di sini. Gua tahu netizen yang tulus di sini dan ada yang di sini nongol di sini terus tapi hanya mau butuh info. Iya. Kamu ya, Aisyah, kamu tinggi badan kamu masih di bawah 160 ya. Kak Skala jangan mau bicara sama satu orang di bawah 160. Iya. Karena kamu bukan geng kita. Jadi nggak usah bertanya-tanya apa yang kami narasikan, udah ikutin aja. Nggak usah sosok apa di bawah bertanya kayak tugas kau. Nggak usah. Nggak ada kontribusi Kami di apa. berdarah lo ketua. Kau lagi datang bulan. Siapa yang blokir kau? Kasih tahu ke gua biar ku kirim ke gajah itu yang blokir kau. Aku kakak tulus dari Malaysia. Ya enggak lah bro Sedo. Ini kan buat oknum aja. Aku juga bercanda ke si Siti Aisyah, nggak apa-apa. Si Aisyah. Biasa. Ini kan akibat para
gerombolan sirkus hari ini kan, giliran dituntut, ya kan? Saya bukan apologet gitu. Terus apa itu? Apa? Penginjil gitu? Diungkit-ungkit udah selesai setahun yang lalu. Mau itu 100 tahun yang lalu diungkit. Orang yang kita omongin aja ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, apalagi masalah selengki. Lagian kita kan nggak tahu kebenarannya apa udah selesai setahun yang lalu. Itu kan omongan dia ya kan. Siapa tahu dia masih lanjut. Siapa tahu dia masih lanjut ini. Mana kita tahu. Bukan, Kak Mawat. Sekarang apakah sperma itu udah dikembalikan? Persoalannya kan di sana. Nah, Itu dia. itu kan. Aduh. Gimana pula mau mengembalikan itu ya? Udah kering keronta. Udah kering, udah gak tahu kemana. Aisyah ngerti itu. Kalau Aisyah kan udah kering dikorek-korek di sarungnya almarhum. Udah ketelan, gak ketelan siapa lo? Aduh, ada-ada aja. Astaga. Makanya kalian jangan senggol-senggol. Nih herder kalian digigit Dulu. loh. Jadi kan gini Kak, sebelum sebelum kita ini sebelum room herder ini ada kan suka-suka mereka kan, ngeiniin si Edis kan dulu kan, Iya. apalagi itu si B2 kan, si lemak ya kan, Oh, si lemak sama si Iskariot itu. si Iskariot dulu kan, sekarang tenggelam si Iskariot. Tenggelam dia. si Paul Makanya. si Paul B Ujang aja tenggelam. Apalagi lu kecoak. Makanya dia sekarang udah keliling-keliling kan, keliling. Jatuh deh harga diri lo, Jang, lo yang datangin orang. Kayak jual bakso ya keliling ya, jual bakso digoreng dadakan 5.000 bakso. Kayak si maksud- Oki yang ini- didatangin. ini Oki maksud- pasti curhat lah dia ya kan. Ini maksudnya YouTube ini apa ya? Aku share di grup aja deh. Apa dek? Kayak mana nggak bisa ngeliat grup. Enggak, grup WhatsApp, Kak. Kakak Oh, grup Reza, WhatsApp. minum vitamin E. Ada makanya gila-gilanya harus juga ini dicoba. rapot apologet ya. Dia bikin judul ya. Apa Judul itu? apa dia? Hah? Aku mana? Ketawa juga aku kadang-kadang ngeliat kelakuannya nih yang punya Epa, rapot apologet. Epa. Baru diupdate sama dia barusan. Epa. Aduh. Ngomong room PG ini 258 betah banget 12 jam ya. Siapa orang ini kadrun kah setengah? Iya, itu grup itu lalat-lalat hijau yang kumpul itu di bawah. Oh, 258 loh. Enggak, tapi itu mah ini sih emang enggak mereka itu fans. Sebenarnya gini Kak Skala, yang di bawah itu dia punya rasa terpendam sama PG. Kan aku udah bilang kalau ketemu ibu-ibu hamil di dalam pesawat kan, Mas boleh pegang perut saya nggak gitu loh. Enggak. Ini hanya segelintir aja ini pengintip Skala. Ini mah fans kita. Iya loh. Iya. Aisyah. Udah ada yang Ini loh kak, nggak turun-turun Ya, dari sebenarnya ada mereka, tapi 250. banyak kan kita yang dengan kita di sini kan. Karena mereka terwakili hatinya yang Hatinya terpendam. betul. Jadi karena Siti masuk Komal dimaki-maki kan mau kemarin ada juga begitu, kemarin ada masuk seorang bapak-bapak di tempat Sirka kan. Iya. Dia karena kamu maksudmu si Edis TV kan? Yang kau maksudkan ini si Edis TV kan, kau bilang bidat kan katanya. Diturunkan seperti itu. Oh enggak saya sebutkan nama. Tapi yang bernarasi kan si Edis, katanya kan? Iya. Tentang masalah yang Tuhan itu kan? Betul. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya saya lihat ini, ya kasihan aku lihat orang ini. Kayak itu mental tempe kayak Sirka itu kan. Si Gitu RK aja. itu. Coba itu. Makanya udah sekali lihat lagi belum? saya ingatkan kita di sini, tolonglah, aku nangis dulu sekarang. Jangan lagi tinggal Sirka.
Soalnya aku kasihan sama Romonya. Bolak-balik menasihati si Erika supaya jangan mengundurkan diri, iya kan? Tolonglah, kasihan, bukan kasihan sama Erikanya, Romonya. Karena sudah bolak-balik ini si Erika ini mulai dari Papua mengundurkan diri, datang lagi. Tapi setelah saya bertemu dengan Romo nasihati, maju terus Erika. Makanya aku maju ini sekarang, katanya kan. Gitu-gitu terus. Nah, jadi tolonglah, aku kasihan Romonya sudah tua gitu loh. Betul, betul, betul. Iya. Nanti dia nangis lagi, nanti pergi lagi ke Romonya. Iya kan? Nah begitu. Apa perlu bantuan dia kita berangkatkan ke Vatikan biar sekalian ke Paus? Ya, Dek Skala. Iya. Ngeprank dia, ngeprank itu, ngeprank. No. Aku ada rekomendasi bisa lewat suamiku. Bisa, free semua free. Bebas bilang Kak. Bebas. Di Dah. PG aja lah Kak. Maksudnya siapa Adik kita diberangkatkan ini. Cerka? Iya, Pokoknya Kak, Bang. Aduh janganlah, aduh. Nanti kecarian nanti Romonya di Indonesia, nggak ada Cerka. Aduh, tidak. Iya. Gimana berarti dong? kalau aku ke Vatikan, aku nggak on TikTok dulu guys. Kayaknya si Iya, PG si nih Kak. PG. Saya Kirim ke calon si PG. saya si PG nih. Heeh. Si PG. Iya. Ya Si kalau PG dia, aja Kak. kalau dia mah Setuju itu mah, aku. kalau dia Enggak itu sih. mah kayak- apa Si Bang? Bintang aja sama si PG berdua. Iya, Iya, mereka berdua berdua dia deh. sudah. Biar barengan dia kemana-mana. Tapi nanti jangan pulang nanti ya. Amang Putra Agara jangan kaget ya. Aku pulang dari Vatikan, aku bilang, Salpe, Amang Putra ada yang bisa dibantu. Go to Vatican. Jangan pula nanti kalian di situ makan jeruk ya. Astaga. Aduh, Kak Mawar. PG dan Bintang. Saya rekomendasi Kak. Asli mereka berdua. Iya betul. Mantap. Mereka berdua boleh itu. Orang kalau sudah ke sana menyentuh dindingnya aja pasti hatinya gimana gitulah orang-orang ini. Yang tadinya tukang marah-marah pasti jadi lembut deh. Gitu. Iya betul. Iya, Biar si betul. PG. Saya sangat setuju itu. Jadi setiap orang menjumpai satu daerah dia akan berubah. Tapi Betul. kalau dia hanya ke kebun jagung ya tetap seperti itu juga. Betul, kan? Jadi betul. berbeda-beda. Tetap kayak jagung ya. Pak. Kena lagi ya Pak. Memang jago-jago kali herder ini Pak. Enggak Dari maksudnya awal gitu kan. sampai akhir kena Ya, terus semua apa kan Pak. kontaminasi semua kan. Ya ada yang berladang jagung. Jadi tiba-tiba ada kawan kita dari atas rumah yang sudah akhir itu ya, yang terabaikan, nongol dari atas, oh ini jagung semua. jadi kita ini memang harus ini si PG ini harus sama si Bintang harus ke apa ini, ke Vatikan ini harus ini. Iya. iya betul Baru setuju nanti aku setuju. menceretlah si Paul Zhang, iya kan. Tapi pas jadwal pulangnya kalau Bintang bilang, Bang, kita nggak usah pulang aja, Bang. Hah? Kita kerja aja di sini gimana? Nggak apa-apa juga. Aja. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa bagus. Kalau Kita Betapa? kalian baru on cam kan, baru semakin menjadi-jadilah sudah kan. Tim iya, Eropa bertambah kan gitu. iya, bagus. Itu yang kita cari yang militan, jangan Yang setengah-setengah. militan. Iya, Jangan yang mene-mene, ya kan? betul. Iya Ya. betul. Pikirkanlah itu PG dan Bintang, mau nggak? Oh, Iya. Gitu. Bintang ini dengar apa enggak sih? Udah tidur kali Kayak lagi kan? ongkos si Bintang dari rumahnya ke bandara. Tapi nggak dingin kan? Di Vatikan nggak dingin kan cuacanya, Kak? Tergantung seasonnya. Sekarang lagi dingin, cuman hangat lah. Roma itu lebih hangat daripada yang lain. Naik Kak ya. Marcelino. Iya. Sahur. Udah ada yang teriak tuh di sampingnya Kak Mawat tuh. Sahur-sahur tuh di rumahnya. Kayak Kak Mawat ini sangat bagus ini Kak Mawat. Patroli dia dari sana dari ujung ke ujung. Hebat Kak Mawat. Asli memang ini herder betul. Wis, keren.
Aku Makanya ngeliat foto profilnya Kak Mawat, tuh pikir dia ke Yerusalem. Apa katanya. Kak Mawat itu enggak muntah komal ke komal? Enggak muntah komal ke komal. Kalau enggak kantong yang timu dong. Weh, anti mau bilang Pak Putra. Iya. Supaya jangan muntah kita melihat. Wah, itu kan. Saya Kadang-kadang memang sudah nggak ikutin lagi mereka. Saya udah stop. Yang saya lihat paling Edis, udah itu aja. iya, saya juga kalaupun saya lihat hanya sepintas saja. Kalau sudah itu takutnya nanti mau cepat habis kan gitu. Jadi ya itu aja saya lihat, yang paling nanti Bu Sofi dia bernarasi soal contoh Ya, Bu Sofi. RBN sama Raja Debat, itu. Betul. Ya sama tadi TPCP bagus sekali tadi ya narasinya tentang Tuhan dan Tuhan itu. Ya, bagus sekali. Saya tadi tadi waktu saya tadi ini nggak masuk, bagus sekali dia. Jadi artinya dia kalau seperti itu narasi saya sangat setuju dia itu. Memang tapi tidak menyebutkan nama. Itu benar bahwa Tuhan dan Tuhan itu kan kemudian dibahas latar belakangnya, kemudian juga Iya, secara manusia. Jadi kalau seperti itu kan enak kita kan. enak, betul. Betul. Jadi yang ini bukan itu yang dibahas, yang sebelah. Orangnya yang dibahas. Pribadi adalah sandal pink bolak-balik itu sandal istrinya. Udah punya istri mereka. Goblok itu punya anak dia sudah. makanya Bang Putra, kita sambal mereka di sini, kita giles di sini. Tahu rasa kan? Lagian Bu Sofi waktu sudah kasih tunjuk kok. Ini sandal istri yang pink itu waktu acara rumah baru kan gitu. Di situ kan ada humor-humornya kan gitu kan, dia canda-candaan semua. Yang di sana ditangkapnya lain kan begitu. Betul. Itulah cara. Candaan. Iya, makanya saya bilang maaf kata, buang angin pun si Yedis TV ini kalau agak suaranya lain akan mereka suaranya maunya jangan terlalu keras, jadi kita gini-gini gitu. Iya kan? Makanya kan ku bilang tadi, kentut pun dia dibahas kentutnya. Kok kentutnya manjang sih kayak gitu? Ntar gitu lagi. Kok enggak Rasanya langsung enak kan? Kita mengasihi dia sebagai sahabat di dalam Tuhan Yesus. Kita mengasihi dia, tidak membenci dia, saudara-saudaraku. Kita hanya membahas ini, tapi mereka lah yang tahu dengan Tuhan. Iya, Itu tapi nyambung. penonton tahu pastilah hati mereka. Ya. Makanya saya bilang ini banyak pengkhianat semua ini. Tidak tahu diri, iya kan? Iya. Ya seharusnya dia sungguh-sungguh itu. Jadi kasihanlah. Jadi orang yang senior bisa jadi bulan-bulanan mempermalukan dirinya sekalipun dia tidak tahu diri. Iya kan? Kita ini sebenarnya kan lebih bagus kita malu daripada dibuat malu-maluin kan gitu. Lebih bagus kita malu daripada malu-maluin. Nyatanya sekarang kita ini malu-maluin semua. Coba di komal-komal muslim itu sekarang itu kalian aja bertengkar katanya kan. Sekalipun Iya, kita bertengkar betul. memang bukan berarti mereka itu benar kan begitu. Tapi itu kan juga jangankan itu, keluarga saya sendiri banyak ini. Kamu gini gak usah lagi posting itu katanya kan. Bertengkar aja bisa lihat. Yang bagus saya bilang ke YouTube aja Anda pergi. Jangan tonton TikTok. Iya. Nah, lalu saya harapkan makanya bukan karena saya, maksudnya orang sekarang juga bukan itu banyak juga terwakili dia menonton di YouTube, orang-orang tua. Iya, Lihat mama di saya Edis itu TV itu. nonton Lihat Edis 40.000 dari kan? YouTube. Dari 40.000, 30.000 dia penontonnya itu sekali dia siaran itu. Sekalipun pada saat dia bersiaran berlangsung itu 2.000, 4.000 Iya, kan. iya. Tapi pada saat sudah stop dia, satu hari kita perhatikan itu naik itu. Dia keramnya itu. Jadi Aku pun bingung di YouTube banyak kali pun nama Edis. Aku pencetin nggak tahu siapa itu. kita lihat Edis original lah, ya original. Edis yang asli lah. Nah, baru ya kemudian juga pilih pahit juga bagus dia itu kan Iya, menarasinya maksudnya juga. yang aslinya Edis itu yang mana? Semua sama namanya. Kalau mau lihat Edis yang juga. asli, Nanti ku kirim nenek-nenek ini Iya, pun. kirim. Iya, Soalnya nanti. aku tengok Iya. ini apa bukan. Iya nanti. Udah nggak usah diperpanjang. Jangan seperti itu tuh sampah-sampah itu ngalur ngidul. Nanti gue kirim. Ya. opung-opung Kami nontonnya sebagai di YouTube. orang tua inilah Pak Ute maunya artinya mereka
sedikit, bagaimana saya bilang ya, agak hormatlah sedikit. Setiap masuk ke komal orang itu dimaki-maki. Yang tua, tak tahu sebenarnya kasih masukan kan, itulah kesombongan para apologet ini. Saya sudah perhatikan itu, ada orang sudah tua, maunya begini-begini. Ya kamu herder ya, kamu gitu-gitu sifat-sifat para senior. Iya kan? Egoisnya bukan main, Kak, mau tekor. Iya kan? Gembel. Padahal Maksud mereka itu baik, berdamailah dan segini. Nah, dulu saya paling salut dengan Dominik. Dominik sekarang sudah kena racun juga rupanya, kena virus. Oh, karena mungkin si betina Iya, dia ngajak-ngajak itu si Ya tapi kan artinya kan ada dia remblok lah. Oh saya nggak maju ini, tiba-tiba saya merem. Ini sudah lain ini maksudnya. Seharusnya kalau orang-orang yang artinya bagus secara apa, dia jangan begitu, ya kan, jangan masuk. Seperti Rap Jono, saya sangat bagus lah, masih saya sampai sekarang ini sekalipun ya. Rap Jono itu ya dia tidak mau masuk di polemik, tapi mengingatkan iya. Cara dia juga untuk artinya membela sesuatu persoalan, dia sangat berjaga-jaga, berhati-hati supaya bagaimana di pihak sana jangan tersinggung. Tapi sekarang ini saya lihat ini, cobalah kalau dipancing sedikit STB, iya memang STB itu, iya, langsung kebakaran jenggot mereka. Iya, sampai belangkonnya juga dibahas. Makanya gerakan support Edis itu, dukung Edis itu kita gemakan. Jadi nanti orang-orang yang seperti itu yang tutup buku. Nggak apa-apa lah kalau ketua bilang tutup buku dulu sih 10 itu, biar kita buat tutup buku, bisa aja. Iya. Lihat aja lah si Kiamat itu kan selama ini kan nggak pernah mau di open cam kan. Saking dia mau mempermalukan, menjatuhkan Edis, dia mau seperti itu. Karena kalau nggak open cam si Edis nggak mau naikkan kan, mau nggak mau dia penampilannya seperti itu. Tapi dia merasa hebat kan, mau menjatuhkan, taunya dia yang jatuh. Hari ini dia Makanya. Iya, kalau wajah si apa si Kiamat ada sama saya, ada semua ada, tahu saya semua. Tapi saya tidak mau, apapun kejadian saya tidak akan mau seperti itu. Saya harus jaga, saya harus saya katakanlah sebagai sudah orang tua, saya tetap sekalipun, saya tidak akan terpikir untuk men-share bahkan si Elia Miron juga saya fotokopi paspornya juga ada saya. Tapi saya tidak akan diingat bukan ini. Itu tujuan saya bilang Pak Putra. Bukan begitu. Sekalipun mereka mencaci maki apapun di sini, mengejek apapun, menghujat pun, saya berjanji tidak akan saya bukakan itu. Betul. Maaf ya. Saya katakan sekarang ini, saya punya link ke Indonesia tentang ini. Saya sudah banyak kasih tahu sama Bu Sofi. Bu Sofi begini-begini ya, tolong ini. Oh iya. Saya ingat selalu itu, nanti Bu Sofi. Dan kejadian selalu apa yang saya katakan itu karena memang informasinya masuk ke saya. Pak Putra, Kiamat itu pintar, betul, dia pintar. Saya akui dia pintar dia. Dia IT dia pintar. Tapi apa artinya kalau hati kita artinya tidak jujur dan tidak dengar-dengaran dengan Tuhan? Apa bedanya dengan Yudas? 3,5 tahun dia adalah seorang bendahara yang jujur, yang baik. Tapi ketika hatinya sedikit melenceng, maka disitulah terjadi penjelek dan Iskariot. Betul. Yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah apologet Kristen seperti itu. Dulu saya paling bangga, maaf kata ya, saya katakan sekarang ini, ketika saya ada lama di Dubai, di sekitar Timur Tengah dan juga di Vietnam, saya selalu ingatkan kawan-kawan, tolonglah berdonasi sedikit-sedikit aja, 10 dolar nanti kau gaji gini-gini. Nah, ya Om, ini Bang. Ya kan, karena kadang saya memimpin beberapa orang dalam satu grup di dalam saking bangganya kita bilang ya. Iya. Mulai dari Zoom itu ya. Oh iya, ini ada aku dikit ini loh. Ini saya kasih ke siapa ini? Ini kirim. Enggak, lihat aja di sini di komal-komalnya. Tapi karena saya bangganya dulu ya. Saya sangat rupanya dulu kami selama ini begini. Saya belajar ini, kami diperlakukan Islam seperti ini, sekarang dibukakan begitu. Tapi nyatanya sekarang ini, aduh. Ya. Saya yang titik balik. Luar biasa, memalukan ya. Saya titik balik Pak Putra. A1 memang
Waktu si Iskariot itu sudah nyata dia jual kita data-data apologet. Kecewa berat saya di situ. Waduh, orang Kristen bisa jual temannya. Makanya saya turun. Kalau enggak kita di balik layar terus. Cuman ini udah keterlaluan. Kalau enggak dihentikan kemarin, habis semua itu. Jadi apa toa kita di sana? Gitu. Tahu-tahu jadi inilah terhubung semua. Iya, lepas Dan kontrol memang semua saya lihat itu. betul. Satu Dia satu kerja dibukakan sama Tuhan. si dubur lagi. Iya. Satu-satu Itu dibukakan DB Tuhan kan. betul. Iya kan, jadi maaf kata lah ya, saya sekarang dulu agak soalnya saya nggak selalu bisa masuk di Komal. Seandainya ini para apologet yang senior ini, kita kan nggak tahu latar belakang di belakang itu, apakah mereka di luar TikTok ini bagaimana kehidupan mereka, ya kan? Tapi sebagai manusia kita ini haruslah, artinya kalau sudah mendeklarasikan diri bahwa saya adalah apologet, lebih bagus nggak usah dibuat apologet, lebih bagus atau hurje ke herder ke, ya kan? Kalau sudah menyebutkan itu kan tentu kita mengarah kepada RT Anam, Betul. ya kan? Nah sekarang ini jadi orang-orang ini kok jadi polemikus sekarang ya? Betul, itu yang saya Polemikus kayak protes. sudah seperti tikus tingkahnya. Iya kan? Sangat memuakkan. Yang senior yang mengatakan aku pendeta. Ya kan? Itulah. Perhatikan ini sekarang ini terlibat beberapa pendeta ini terhisap di pertikaian ini di sekarang ini. Yang namanya merasa si pendeta si Toro, yang si Apolos, yang si apa namanya itu si Justin, yang merasa pendeta. Kalau si Bom kan bukan pendeta kan, jangan sebutkan pendeta. Iya, Yang merasa udah paling ketahuan sang dibahater, ya kan? Nah seperti itu. Semua mencari panggung di dalam hal ini sekarang, bukan lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Enggak. Dulu ini ada saya lagi. bangga dulu. Dulu banyak berdoa dulu. Kita mulai sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, katanya. Wah, mulai. Tapi sekarang nggak ada lagi. Sekarang yang berdoa tapi menghujat, yaitu siapa namanya? Sidia Eden kan? Jadi berbahaya sekarang ini. Jadi semua sekarang dijual. Sebenarnya itu bukan satu Iskariot, bukan hanya si Rudi. Ini banyak Iskariot yang lain. Metode penjualan kawannya itu beda, menghujat dan mencaci maki, Betul. dan tidak menghargai apa yang dilakukan kawannya. Seharusnya kan bertanya dia, apa yang sudah kulakukan Tuhan? Apakah saya sudah membawa jiwa? Kan begitu. Nah begitulah. Jadi sangat perhatiin. Jadi tetap kita jangan kita kehilangan kontrol, tetap kita terkontrol maksud saya di rel yang sama. Jangan saling, kalaupun jangan terlalu gampang sakit hati lah, ya kan? Kalau Bu Reda mengatakan begini-begini, ya namanya kalau tahan mental itu ya sekalipun kita umpamanya lebih tua daripada Ibu Reda, tapi kalau kita salah ditegur, apa salahnya? Anak saya juga sering menegur saya, Bapak ini juga mungkin, oh iya, sekalipun anak saya mulai kecil saya, tapi kalau itu kebaikan bagus. Jadi jangan salah juga gereja-gereja, karena saya juga majelis di sini, ya. Gereja-gereja juga menonton ini semua pertikaian ini, karena kan dunia TikTok ini kan sudah mewabah di kemana-mana. Jadi itu kawan-kawan. Iya, misi yang sebenarnya jadi tertutupi Pak Putra. Sebenarnya misi sebenarnya kan untuk Ya iblis mengarah ketawa ke lah, Tuhan. enggak Iya, mereka lagi menyerang, betul. enggak ada lagi memberitakan ke RT 6. RT 6 diberitakan si saudara Edis, dihalang-halangi ini kawan-kawan kita ini. Iya kan? Iya. Paling nanti Pak Putra mungkin ngobrol-ngobrol dengan Bro Edis di sana face to face. Bilang kalau boleh, ini dari saya ya Pak. Saya pemerhati Bro kalau bisa, kalau yang Kristen apalagi Nanti dia aku apologet telepon nggak usah. sekarang. Ya nggak Nanti usah aku- dinaikkan. Nanti aku bertelepon. Iya, sambil ngobrol-ngobrol juga Kak. Kenapa kalau ditanya begitu? Untuk memutus rantai mereka punya olok-olok. Karena apa? Udah aku- Netizen itu ini. pengen Bro Edis itu spesial Konoha gitu. Jadi nggak mau peduli mereka mau goreng-goreng diksinya, nggak usah didengarin. Jadi ya kakak bilang lah sama siapa minta tolong, nggak usah dinaikin lagi Kak.
Kalau misalnya Kristen bikin seperti dulu, turunkan langsung. Misalnya nanti ada komen kan pasti aja netizen provokator orang sebelah kan gitu. Kamu nggak berani nantang si A si B, nggak pusing, nggak peduli dan kita juga nggak suka kok gitu. Lanjut aja terus buat si Konoha. Kalau menurut aku ya itu paling bagus karena mama saya almarhumah itu nonton Bro Edis itu di YouTube ya. Dia tuh suka, tapi kalau sudah naik yang Kristen dia bilang, nama gua udah naik si Loakon langsung gitu itu. Itu mama saya sendiri yang ngomong tuh, bodoh kali si Oto ini gitu. Udah bodoh Oto pula kan. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, nggak enak kalau Oten yang naik. Saya suka yang dengar orang sebelah itu. No. Bayangkan orang tua tuh. Terus kalau kita tanya misalnya gimana dia punya begini, mantap kali pun. Jadi memang nggak pusing. Jadi Oten tuh nggak usah dinaikin, nggak usah juga yang polemik itu nggak polemikus itu nggak usah. Jadi sekali apa yang benar itu. Kawan-kawan saya juga dari Aceh ya, saya juga dengan Pak Putih beda provinsi, beda kabupaten aja kami. Itu orang-orang halus di sana itu juga dengan adanya Edis TV kan kita sudah dengarkan juga di di pernyataan para mantan-mantan itu. Karena Edis TV saya mengerti begini karena Edis TV. Dulu kami pengen jalan ke arah sana, ke daerah Tanah Alas sana itu susah banget. Dilihat aja gaya kami tidak pakai ini sudah tertutup hatinya. Keras dulu mereka. Tapi dengan ini mereka sambil beol pun sudah bisa mendengarkan. Dengar kan? Iya. Makanya mudah-mudahan lah menembus nanti. dinding. Iya, mudah-mudahan Bro Edis itu dengar ya suara hati netizen. Kami nggak peduli orang itu berpolemikus, nggak pusing. Karena sampai di Papua pun dengarnya itu Edis. Gitu. Jadi kalau yang di ujung-ujung sampai sekarang di luar negeri yang dengernya Edis, gimana itu mereka punya ajaran jadi tahu misalnya suami tahu mereka di korannya begitu ya. Nah kayak gini loh, ini yang enak. Nggak usah, jadi itu tontonan menarik bahkan yang kita punya keluarga ya, orang kantoran tuh lagi jam makan tuh nonton itu si Edis nanti. Bentar ya, saya nonton Edis dulu. Aduh jam berapa nih? Nunggu loh. Nggak usah pusingin Oten berbeda pendapat. Nggak usah pusingin gitu. Nanti kalau ngobrol-ngobrol kakak, jangan pusingin mereka Bro Edis. Nggak apa juga. Nggak ada manfaatnya bilang. Karena setelah kita jawab pun bukannya diterima juga. Jadi mereka pengen pansos gitu. Mereka pengen pansos. Iya, kayak semalam itulah kan kayak si Kiamat itu kan. Waktu dia masuk saya sudah langsung typing di bawah. Si Kiamat mencari bahan untuk dibawa ke Komale yang lain. Mencari perdebatan itu untuk menyalahkan si Edis TV. Benar. Waktu dia turun, sudah ada gerombolan di sana kumpul. Iya kan? Pindah lagi Kiamat ke tempat yang lain. Iya kan? Dia mendeklarasikan diri bahwa dia orang yang paling benar. Dialah yang paling alkitabiah. Kiamat itu saya ketawa loh, saya bilang masih muda nggak apa-apa lah. Iya. Biarkan saja dia berkembang biak Pak Putra. Sekarang kita fokus gaungkan Edis number 1. Pak Erben mantap karena apa kalau mau belajar masuk ke tempat Pak Erben. Pak Erben itu walaupun cuma 10 yang nengok atau 400 yang lihat, dia konsisten. Kalau kita ada yang bingung, misalnya pengen nanya, tanya aja. Kalau namanya Konoha, tetap Bro Edis yang mengcounter. Keren deh, keren abis pokoknya. Iya, saya sangat hormat sekali dengan Erben lah. Saya sangat hormat, saya juga komunikasi dengan baik dengan dia secara pribadi. Iya. Saya hormat orangnya baik dan jujur, keluarganya juga baik. Saya hormat sama dia dan saya hargai dia karena dia juga penginjilan juga. Jangan lupa ya, penginjilan juga. Makanya saya bilang kawan-kawan tolonglah hal-hal seperti itu kita harus perhatikan. Dia bukan hanya di Komal duduk 24 jam, enggak kawan-kawan. Dia itu mengajar, kadang-kadang katanya sebagai honorer untuk karena nggak ada guru di sana dia harus ke sana. Ya, suami istri itu humble, rendah hati mereka itu. Iya. Ya, jadi tolonglah, artinya bagi kawan-kawan di sini, dia tidak pernah meminta itu, enggak sama sekali, enggak pernah. Hati kitanya tergerak ya. Iya. Kalau ada saudara-saudara mendengarkan ini, perhatikanlah hamba-hamba Tuhan ini yang perlu diperhatikan ya.
Perhatikan dia itu, sekalipun dia itu cara dia menegur orang kan enak kan, tidak pernah dia Nggak menyerang marah. pribadi. Betul, nggak marah. Iya, si Edis kan ditegur juga kan, kita tapi bisa bagaimana dia menempatkan dia. Dia Itulah dengar. hamba Tuhan, itulah hamba Tuhan yang sungguh. Itu saya ikuti itu. Itulah hamba Tuhan yang artinya apologet yang sangat Iya, bagus udah lama bagi juga saya Pak Putra Iya kan? ngikutin dia. Iya dulu. Di YouTube. Makanya itu. pernah saya ingatkan dulu dia, kawan, untuk RT hati-hati. Kamu sudah artinya dia sudah lebih bagus, pas lah di posisi dia sekarang Iya. untuk mengisi kekristenan itu, ya. Betul. Jadi saya sekali lagi saya katakan, kalau saya katakan hormat kepada orang, saya katakan hormat, iya kan? Tapi kalau ada seperti model-model kiamat yang nggak tahu diri, ditolong seperti itu, saya nggak tahu, ya. Sekali lagi saya katakan itu, orang-orang diaspora di Eropa, di Amerika ini, ketika banyak dipersekusi para apologet, yang mengambil perhatian siapa? Kita. Betul. Ya, bagaimana dulu itu, kalau seandainya kami mementingkan diri di sini, para pastor-pastor, Ibu Sofi memikirkan diri, kenapa mereka berkorban? Ayo kamu ke sini cepat. Nggak ada uang. Ya nanti kamu sini, kamu ke sana, kamu udah dicari, kamu pergi ke daerah sana. Tapi begitu diterima cara-cara mereka itu, sangat miris, sakit hati kita mendengar seperti itu. Bukan tidak mau dari sini memperhatikan. Simikan aja kan mau dibawa di sini, tapi karena aliran ajarannya SEC, artinya dia ONS, nggak dibawa. Tapi justru kita orang-orang si Edis disuruh ONS. Justru orang Edis, si Edis, Bu Sofi dan lain-lainnya itu karena dia ONS tidak dibawa masuk. Seandainya dia ONS kan orang-orang sini ONS seperti Bu Sofi dan yang lain itu kan sudah duluan si Mikana dibawa ke sini. Tapi karena si Mikana ONS Nggak jadi. kita tolak. Nah, jadi harus dari mulut. Ayo ucapkan Tritunggal, ngucap, ayo Tritunggal. Nggak harus begitu. Iya betul. Jadi orang-orang harus menuntut seperti itu, iya kan? Dan Kalau ditanya jemaat HKBP, betul. apa Tritunggal? Dia tidak tahu, tapi kalau kalimat tahu Persia, mereka tahu. Betul. Dan tidak harus seperti itu. Makanya kadang-kadang karena jengkelnya mungkin Iris TV, ya kita buat di tong sampah. Kalimat Tritunggal itu maksudnya. Iya. Untuk keislaman. Nah, Saya datanglah ngerti kok. ini semua, Saya ngerti, ditangkaplah Pak. kan Pak sampah Putra. yang dibuang saya di sini kan, Iya. digigit sampah ini, ya. Makanya saya heran setelah ikut live dia waktu itu, besoknya ada orang, loh mereka nggak ngerti kok saya ngerti ya, apa yang salah di situ gitu. Makanya saya bingung, kok kata Iya, itu aja makanya dia nggak bingung. ngerti gitu. Setingkat profesor, doktor, kalau hatinya sudah beku, ada kebencian, Betul. sejelas seterang apapun yang dijelaskan itu tidak akan masuk. Iya. Karena Yang- udah ada yang hati. lucunya, Karena sudah Malah tertutup hatinya untuk kebenaran. Karena Yang kebencian lucunya sudah. dibilang kita nggak mengerti katanya. Nggak salah, Iya. perasaan 1:10, kau yang tidak mengerti 10 mengerti. Gimana ceritanya kami yang tidak mengerti, kan begitu. Nah Iya. itu makanya saya bilang ini sekarang dari kacamata apa kau tengok, dari atas kah? Dari bawah Iya, kah? mereka itu kadang-kadang gini, orang itu kan nggak tahu apa-apa, hanya ngegosip sepele dia. katanya. Malah kita ngobrol dengan kita kayak kakak ini, Kak Reda ini suaminya profesor. Di sini orangnya doktor. Saya tanya sama dia ini di sebelah saya. Menurut kamu Trinity itu apa? Trinitas itu apa? Terus dia ketawa-ketawa. Lah masing-masing orang kan ada dia punya persepsi. Kenapa itu dipermasalahkan? Dia rasa lucu lagi loh. Dia Iya, lucu. betul. Dia bilang itu nggak perlu dipermasalahkan karena semua orang Kristen tahu itu Trinitas. Kan gitu. Apa hubungannya kok bisa kalian berantem gara-gara itu? Makanya saya bilang enggak, bukan berantem. Mereka berpolemik. Makanya kurang jauh rantaunya anak-anak itu. Aduh, memang masih muda-muda kayak gitu. Iya. Iri mereka. Ada Karena iri panggung dengki. terlalu cepat bagi mereka, masih muda, dan yang lainnya orang tua nggak dianggap apa-apa, paling benar mereka itu, ya kan? Iya, iya. Iya, paling benar. Ya, Jadi mudah-mudahan Edis disitulah yang dengar. Tuhan itu.
Iya. Jangan lagi naikkanlah polemikus itu dan Ya memang konten. kita harapkan seperti Lebih itu, baik tapi begitu. kadang-kadang terpancing juga dia. Ya, tiap hari begitu kan, tiap hari bolak-balik digoreng sana goreng sini. Iya. Iya kan. Asik Tapi sekali memang kalau satu dulu pernah orang. kita bicara juga sama dia, sama Bu Sofi hari itu. Kalau Bu Sofi juga ditegur mau dia, nggak ada Mendengar bilang, iya. Iya, dia ramah sebenarnya itu. Tapi kalau dia singa dia kalau udah di seperti ini. Tapi kalau di dunia nyata dia akan terbalik. Demikian juga sih di situ. Kalian ajak ngobrol juga dia kapan diam terus itu. Tapi coba dia apa itu? Artinya mereka mau mendengarkan juga. Kadang-kadang memang sudah menjengkelkan kan. Setiap hari di komal sana komal sini. Bahkan dibuat edis tipu lah, edis iblis lah. Siapa yang nggak? Kadang-kadang memang ya kita nggak apa juga. Tapi yang intinya bagi kita kawan-kawan, ya kita doakanlah terus ya. Kita tetap di dalam roh dan yang sungguh-sungguh, yang roh yang siuman, yang berjaga-jaga, agar kita jangan terbawa model-model yang sebelah kawan-kawan kita. Kasihan juga ya. Ya, semua mengataskan nama Tuhan Yesus, ya kan? Tapi akan teruji ya, mana ilalang, mana gandum, ya kan? Ya. Betul. Jadi Akhirnya gak bisa terlihat satu persatu mana ilalang mana gandum. saya waktu tadi malam dengar Kak Mawat menasehati panjang lebar. Kalau nggak bisa lagi dicerna orang-orang itu, aduh udah nggak tahu lagi. Berarti mereka itu nggak pernah dengar-dengaran sama orang tua berarti. Dikasih nasihat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Betul. Berampas pun tidak lagi di otaknya. Nggak ada lagi Orang ampas gebal. lagi di otaknya. Orang Blong gebal. dia, blong. Kita orang-orang tua kita nasihati dikasarin, atau kita nggak ada kita maki-maki, ya kan? Kayaknya kita maunya jangan anda beginilah, gini-gini. Ya wajar lah sebagai orang tua menegur. Ini kasarnya minta. Coba lihat si RK itu, si MP itu kan kayak anak kecil semua kan? Si Iya, MP dan si RK itu yang ada kelainan dia. Tapi ya biarkan sajalah. Nanti tenggelam juga Pak Putra. Makanya teman-teman yang saat ini lagi mendengar ya 249 orang. Dengarkan, ndak usah ikutin lagi yang berpolemik. Ikutin ajaran yang bisa mengcounter Konoha. Kalau kalian bingung tanya Pak Pendeta di gereja. Begitu. Ndak usah berpolemik dengan satu kata diksi dari Bro Edis yang digoreng-goreng. Kita sudah lihat bersama kan? Itu palsu semua orang itu. Nggak ada yang benar. Gitu. Jadi kita dukung Bro Edis, gaungkan itu supaya balik lagi seperti dulu, cuman untuk Konoha. 1-2 orang saja yang naik, tapi nikmat sekali kita dengar. Bayangkan tuh orang-orang di sekitar kita sambil makan siang nonton taruh di depan, sampai masuk ke toilet nonton, terus begitu. Jadi nggak usah dilayani lagi tuh yang oten-oten naik. Betul. Kayak si inilah Sambil, si Oki ini, sambil ya kan? berkebun jagung nonton kan gitu. Betul. Kayak si Oki inilah ya kan. Si RK begitu, si Anu begitu. Dia harusnya nggak usah kau ikut-ikutan, fokus saja kau gitu loh. Tapi dia mau kepancing baper dikit Sayang baper. dia. Oki itu juga kasihan juga. Aku sangat bangga dengan dia. Kenapa dia masuk ke komalnya si sang debater begitu ya? Menyampaikan Iya, unik-unik makanya. seperti itu. Akhirnya coba apa dikatakan penutupnya si Iskariot itu? Jangan percaya ke si Distipu, jangan si Sofia tuh. Loh dia Iya. belum apa-apa. Itu karena memang inilah kadang-kadang kasih umpan ini si Oki ini ke orang-orang memancing-mancing ya kan. Itu kan pertama itu kan yang itu penyebab dulu itu masalah yang ribut-ribut itu. Iya, Inilah betul. ngapain dia sudah tahu seperti itu orangnya kok cari perhatian. Memang itu kan memancing si Sofi marah sebenarnya seperti Bu Sofi aja nggak ada singgung kok dia sama sekali. Artinya supaya kamu sudah bantu begini. Yang mengutarakan dibantu itu bukan Bu Sofi, pengakuan daripada si Iya. Sofi kan. Nggak ada seperti itu. Tapi kok lari ke sana? Dia dengarkan selentingan aja gosip-gosip sudah dia harus dia klarifikasi dengan justru si Iskariot. Ngapain dia ke sana? Ya kan aneh begitu-begitu. Iya, udah tahu kayak gitu sih Iskariot mulutnya.
Kan sampai Bu Sophie juga yang dia sama dia ya kan. Oh, dia udah tahu itu bagaimana fitnahan dia sama Bu Sophie sama si Edis. Itu kumpul kebo itu si Sophie sama si Edis. Kan kurang ajar mulutnya si Begodes itu. Si kurang ajar itu. Terus itu lagi datang si Oki. Oki. Kau harusnya fokus aja, kau masih baru aja, kau 2 tahun udah sombong juga omongannya. Saya tidak butuh dengan pongahnya. Saya tidak butuh perlindungan manusia. Yang melindungi saya hanyalah Tuhan Yesus. Semua Tuhan Yesus yang melindungi, emang kau aja.